Mi'raj, dengarkan. Mbah Dede datang cerita Isra Mi'raj, dengarkan. Ustadz Somad cerita Isra Mi'raj. Yang penting datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk tetap dapat pahala, ilmu enggak. Jadi kalau ada orang yang tertidur dengar ceramah, itu menunjukkan ceramahnya merasuk ke hati. Karena berapa banyak orang sekarang sulit tidur, kena penyakit insomnia, gak bisa tidur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Beliau memesankan kepada kita, laisa minna, tidak dianggap sebagai umatku, man lam yarham saghirana, yang tidak sayang kepada anak-anak, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada yang mulia, alim ulama, para guru, para kiai, para ajengan, para habaib. Yang kita hormati, guru saya, guru kita semua, Al-Mukarram Kiai Haji Jujun Junaidi beserta seluruh keluarga, mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badannya, supaya kita mendapatkan barokah ilmunya, anak cucunya soleh dan solehah, mujahid fi sabilillah. Hadir juga bersama kita pada kesempatan ini Bapak Ummu, Bapak Ridwan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Dalam perjalanan menuju pondok pesantren Al-Jauhari, apa yang terlintas di pikiran Ustadz Abdul Somad? Yang terlintas dalam pikiran saya, bagaimana nanti kalau di akhirat dihitung semua solat Abdul Somad, ceramah Abdul Somad, haji dan umroh Abdul Somad, zikir dan solawat Abdul Somad, semua dihitung. Lalu kemudian ada yang menuntut. Siapa yang menuntut? Orang yang ketika kami lewat di depan rumahnya, padinya nempel di ban mobil yang membawa Abdul Somad, jagungnya juga nempel. Lalu kemudian di akhirat jagungnya berubah sebesar bukit Uhud. Untuk itu Abdul Somad memohon maaf. Mudah-mudahan semua mengikhlaskan, insya Allah. Amin. Dah, kalau begitu nanti pas pulang kami bisa bawa jagung satu karung. Bukan itu maksudnya. Abdul Somad berdiri di atas, disambut dengan karpet merah, dengan tenda yang luar biasa. Masyarakat menyambut. Ini semua karena guru kita semua, Kiai Jujun. Karena beliau memberitahu ke masyarakat, yang datang ini adalah sahabat saya, kata beliau. Tapi saya terus terang merasa berat hati, karena sebenarnya 3 bulan yang lalu saya datang kemari. Betul? Tapi alasan saya tidak bisa ditolak, karena ada sesuatu yang mau keluar ke atas dunia. Sudah selesai kemarin akikah dan khitannya, berkat doa kiai dan semua jamaah, akhirnya Al-Fakir Abdul Somad pun bisa datang pada pagi hari ini. Tadi tidak sarapan di hotel. Kenapa? Karena tiba-tiba saja rasanya, nantilah makan. Rupanya Kiai Jujun sudah menyediakan sup ikan mas. Rasanya tidak bisa diceritakan dengan kata-kata, karena rasaku bukan rasamu.
Begitulah Kiai Jujun memuliakan dan menghormati. Padahal saya datang sebagai murid, sebagai al-fakir, sebagai santri yang ingin bersilaturahim dan belajar. Saya tidak datang ingin niatnya berceramah, menggurui. Na'udzubillah. Niat selalu keluar rumah untuk belajar. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang berjihad fi sabilillah hatta yarji'ah, sampai pulang ke rumah. Saya keluar rumah kemarin dari Pekanbaru Riau, menyeberang dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa, ke bumi Pasundan, lalu kemudian niatnya jihad fisabilillah, maka semua yang hadir ini juga sampai pulang ke rumah nanti dapat pahala jihad fisabilillah. Tapi selesai acara langsung pulang. Jangan pulangnya nanti jam 2 malam. Ditanya sama istrinya, "Akang dari mana? Aa dari mana?" "Dari jihad." Padahal acara sudah selesai jam 12. Itu bukan jihad, jahat. Saya diberikan kesempatan, Kiai Jujun tidak ngasih judul. Ustadz Abdul Somad bebas mau ngomong apa aja, apa saja boleh dibahas, termasuk masalah anjing. Tapi tidak boleh keluar dari memperingati Isra wal Mi'raj dan wisuda tahfizul mutun. Kita sekarang pada bulan Februari. Serba salah jawab pertanyaan Ustadz Somad. Mau dijawab Februari, ntar dia bilang Rajab. Mau dikasih tahu Rajab, katanya Februari. Dua-duanya kita pakai. Maka sekarang di bulan Rajab, bulannya Al-Isra wal Mi'raj Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Nanti kalau ada yang mengatakan bulan Rajab Isra Mi'raj bid'ah, Rabiul Awal Maulid Nabi bid'ah, bulan Sya'ban nisfu Sya'ban bid'ah, bulan Ramadan nuzul Quran bid'ah. Nggak usah dilawan, nggak usah bawa dalil, nggak usah berdebat, nggak usah keluar suara sampai uratnya putus. Yang penting buat aja terus sampai yang membid'ahkan capek dan mati. Betul? Buat maulid, buat Isra Mi'raj, buat nuzul Quran, buat halal bil halal. Adapun yang membid'ahkan, itu bid'ah, itu bid'ah, itu bid'ah, gas terus sampai akhirnya suaranya habis. Bid'ah, 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 bid'ah. Apa pelajaran dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Yang namanya Laila jangan GR duluan. Ini kok nama saya yang disebut? Subhana maha suci Allah, alladzi asra bi'abdihi, yang memperjalankan hambanya Laila pada suatu malam. Makanya banyak perempuan namanya Laila, lahirnya malam. Anak bapak dikasih nama Laila? Iya. Kenapa dikasih Laila? Karena lahirnya malam? Enggak Pak Ustaz, karena hitam. Hitam manis. Minal masjidil haram ilal masjidil haram sekarang di Saudi Arabia, Masjidil Aqsa sekarang di Palestina. Antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Saudi Arabia ke Palestina 1.500 kilometer. Yang nggak percaya ukur sendiri. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah, kami berkahi sekelilingnya. Untuk apa dilaksanakan Isra Mi'raj? Ada orang yang mengatakan Isra Mi'raj karena Nabi mau naik ke atas menemui Allah Subhanahu wa ta'ala di atas arasy. Kita ahlus sunnah wal jamaah. Imam Abul Hasan al-Ash'ari yang menyusun secara struktur, secara sistematis, secara mudah dari Quran dan Sunnah
maka kita bermazhab fikih mengikut Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Secara akidah kita ikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Allah tidak di atas, Allah tidak duduk di aras. Nabi Muhammad Isra Mi'raj bukan mau menemui Allah, tapi karena apa? Ayat ini menjawab, linuriyahu min ayatina, karena Allah ingin menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Kalau dikatakan Allah ditemui di atas aras, lalu bagaimana dengan Nabi Musa berkata-kata dengan Allah di atas bukit Tursina? Maka makna Ar-Rahman alal arsyistawa, Allah bersemayam di atas aras, artinya Allah maha kuasa. Bagaimana dikatakan Allah di atas aras? Padahal aras itu makhluk, aras itu ada awalnya, ada akhirnya. Kalau Allah di atas aras, sebelum aras ada, Allah di mana? Sebelum tempat dan waktu diciptakan, Allah di mana? Allah sudah ada tanpa tempat sebelum tempat itu ada. Maka ketika tempat itu ada, Allah tidak berpindah kepada tempat. Itulah akidah Ahlus Sunnah wal. Ini mesti diajarkan kepada anak-anak kita dalam sifat 20. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Allah di atas. Nabi Muhammad Isra Mi'raj karena ingin menemui Allah di atas. Berarti kau sudah menyamakan Allah dengan makhluk, padahal Allah berbeda dengan makhluk. Mukhalafatuhu lil. Insyaallah kalau sifat 20-nya masih tajam, maka kuatlah dia. Di mana mereka belajar sifat 20? Maka ada namanya tahfizul mutun. Masukkan anak-anak ke pesantren kalau mau selamat. Akidahnya matan aqidatul awam, fikihnya matan takrib Abi Syuja. Begitu juga dengan mustalah hadisnya matan al-baiquniyah. Matan artinya syair-syair supaya mudah ketika anak-anakku menghafal syair di pondok, insya Allah sampai mati dia akan tetap hafal syair. Susah kalau kita ingat satu persatu, maka yang paling mudah adalah ngapal syair. Kalamuna labzun mufidun kastaqim ismun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Sampai mati insya Allah nggak akan lupa. Begitu juga ketika belajar tajwid, kalau dihafal hurufnya satu-satu payah. Sibdha sana kam jada syakhsun qad samadum tayyiban zid fitu qanda zaliman. Berapa itu ada ma'rifah? Susah kalau ma'rifah dihafal satu-satu. Innal ma'arifah sab'atun fiha sahal ana salihun dzal maftatani ya rajul. Ana salihun dzamal fatabni ya rajul. Ini matan-matan syair-syair yang disusun oleh para ulama. Anak-anak kita menghafalnya, maka ada wisuda tahfizul mutun. Tahfizul hadis penting, tahfizul Quran penting. Tapi kalau orang hafal Quran nggak ngerti Quran, jauh lebih bahaya, karena dia dianggap berilmu berbicara tentang Al-Quran tanpa membaca tafsir. Bagaimana bisa baca tafsir Ibnu Katsir? Bagaimana bisa baca tafsir Al-Qurtubi? Bagaimana bisa baca tafsir Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari? Bagaimana bisa baca tafsir Al-Marawi kalau tidak memahami mutun matan-matan nahu? Maka masukkan anak ke pesantren. Yang sudah masuk ke pesantren, alhamdulillah. Setelah mendengar tausiah Ustadz Abdul Somad, anaknya dimasukkan ke pesantren, insya Allah. Yang sudah dikasih tahu nggak juga mau memasukkan anaknya, insya Allah kena narkoba, na'udzu. Semua anak-anakku ini semuanya selamat dari liberal, sekuler, komunis, ateis, agnostik, sabu-sabu, lem kambing, pacaran. Tidak ada jaminan anak-anak kita sekarang keluar rumah dia akan berkenalan dengan orang melalui medsos.
Zaman saya dulu kalau mau kenal perempuan susah, dekat dengan perempuan menggigil ketakutan. Zaman sekarang tinggal cari namanya di handphone, tulis, ketemu, say hello, hai, tukar-tukaran nomor, DM, lalu kemudian terjadilah apa yang terjadi. Benteng pertahanan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pondok pesantren, permata yang berkilau, bahasa Arabnya jauhar, al-jauhari. Anak-anak kita yang akan keluar dari pesantren al-jauhari ini seperti permata yang berkilau. Seorang anak lajang berdua dengan anak gadis yang akan dia pinang menjadi istrinya, bersama calon mertua jalan-jalan ke toko cincin, sampai di etalase kaca di toko yang megah mewah, di dalam mall yang super mahal. Begitu melihat permata di dalam kaca, semuanya seperti melihat kucing. Saat bertanya, berapa harga permata ini? Permata ini harganya 300 juta. Langsung darah tinggi kumat, asam lambung naik. Orang hanya tahu jauhar permata setelah cantik di dalam etalase kaca, tapi orang tidak pernah tahu bagaimana permata itu di dalam batu. Setelah batunya dipecah, lalu kemudian diukir, lalu kemudian dibentuk, lalu kemudian pakai kertas pasir, lalu kemudian sampailah dia menjadi permata yang mahal, yang indah. Begitu juga dengan anak-anakku. Mereka tidak pernah tahu bagaimana kalian susahnya menghafal mutun, menghafal matan syair, menghafal hafalan mahfuzat, sampai pada akhirnya kalian keluar dari pesantren. Dan hari ini hari tahfizul mutun. Mudah-mudahan anak-anakku semua istiqomah sampai akhir hayat dalam la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Lalu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dalam surat An-Najm, naik ke Sidratul Muntaha. Tidak sampai satu malam, pulang lagi ke Makkah Al-Mukarramah. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan yang belum masuk Islam, semua abu-abu yang ada di kota Makkah itu mendustakan perjalanan itu. Tidak mungkin. Mereka perintahkan, hai Muhammad, kalau memang benar engkau Isra Mi'raj, angkat kakimu sebelah. Nabi angkat kakinya sebelah. Setelah itu mereka katakan, angkat sebelah lagi. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak mungkin kaki diangkat dua-duanya, pasti jatuh. Kalau mengangkat kakimu dua-dua saja tidak sanggup, bagaimana mungkin kau bisa terbang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha? Mengapa orang Makkah itu susah memahami Isra Mi'raj? Jawabannya banyak, tapi jawaban yang simpel adalah karena mereka tidak pernah naik pesawat. Loh, apa hubungan Isra Mi'raj dengan pesawat, Ustadz Somad? Ustadz Abdul Somad berangkat kemarin habis sholat subuh dari Pekanbaru, naik pesawat, duduk di kursi paling pinggir. Di pinggir pesawat ada dinding, ada kacanya dua, kaca dalam dan kaca luar. Di antara kaca dalam dan kaca luar ini terjebak seekor nyamuk. Padahal Ustadz Abdul Somad untuk masuk pesawat begitu susah, mesti bawa surat, macam-macam surat. Tapi nyamuk belum vaksin kok bisa masuk pesawat? Terjebak nyamuk di antara kaca dalam dan kaca luar. Pesawat pun terbang di atas awan, melewati Pulau Sumatera, melewati langsung ke Pulau Jawa, mendarat di Cengkareng. Lalu kemudian nyamuk tadi pun ikut juga keluar. Sampai di Cengkareng, nyamuk Jakarta nanya, lo dari mana? Kata nyamuk Riau, saya dari Pekanbaru. Berangkatnya jam berapa? Kata nyamuk Riau, berangkat dari Pekanbaru jam 7. Loh, masa bisa sampai di Cengkareng jam 8.40? Hanya 1 jam 40 menit terbang dari Pulau Sumatera Riau sampai ke Jakarta. Maka semua nyamuk yang ada Cengkareng ketawa. Lebih kurang begitu bunyi ketawa nyamuk.
Mana ada mungkin dalam sejarah nyamuk bisa ada nyamuk terbang dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa 1 jam 40 menit? Karena nyamuk-nyamuk di Cengkareng tidak tahu bahwa nyamuk ini bukan terbang sendiri, tapi dia diterbangkan oleh sang maha nyamuk yang sayapnya terbuat dari baja, dan dia pakai minyak, bukan minyak jelantah, tapi pakai minyak pesawat. Hanya dalam waktu 1 jam 40 menit dia sudah sampai. Andai Abu Jahal, Abu Lahab pernah naik pesawat sekali aja, insya Allah itu dapat dia cerna. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha turun kembali, dia tidak sendirian, tapi dia diterbangkan. Maka bunyi ayatnya bukan sara yasiru, tapi asra yusri. Sara yasiru, berjalan sendirian. Asra yusri, diperjalankan. Nabi Muhammad itu jalan sendirian atau diperjalankan? Diperjalankan. Termasuklah Ustadz Abdul Somad bisa sampai ke pondok pesantren Al-Jauhari jalan sendirian atau diperjalankan? Diperjalankan hingga sampai kemari. Maka untuk memahami Al-Quran tidak cukup hanya sekedar nahwu, sharaf, balaghah, mantik, ma'ani, bayan, tapi juga ilmu pengetahuan teknologi canggih. Semakin canggih dunia modern, semakin maju pesawat terbang, semakin hebat teknologi, maka Isra Mi'raj semakin masuk akal. Betul apa tidak? Terserah. Jamaah mau bilang tidak, saya teruskan juga. Sampai kapan? Sesuai dengan yang tertulis di botol 600 ml. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi Muhammad diperjalankan. Jibril itu adalah malaikat, dan malaikat itu dari nur. Apa beda nur dengan nar? Nar api, nur cahaya. Nur cahaya. Nama ibu siapa? Nur. Kok ibu dikasih nama Nur? Saya lahirnya pas mati lampu, Pak Ustaz, supaya malam bercahaya terang benderang. Kalau satu Nur, kalau dua Nurani, kalau tiga Anwar. Hebatnya di Indonesia, kalau satu jadi perempuan, Ibu Nur. Kalau banyak cahaya jadi laki-laki, Pak Anwar. Nur, cahaya. Jibril alaihi salam. Apakah mungkin Jibril membawa cahaya? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga cahaya, sesuai dengan doanya dalam sholat tahajud. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, waj'alni nura. Dalam riwayat lain, waj'alni nura, jadikan aku cahaya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya. Jibril cahaya, Nabi Muhammad cahaya. Bagaimana dengan Burak? Burak digambarkan seekor kuda yang kepalanya kepala perempuan. Zaman saya waktu masih kecil pergi ke rumah tetangga, gambar itu ada ditempel di dinding. Gambar Burak, badannya kuda, kepalanya perempuan. Ini adalah penghinaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di rumahnya ada gambar ini, tolong dicopot dan dibakar, karena Burak tidaklah seperti yang digambarkan para pelukis-pelukis itu. Burak diambil dari kata al-barqu. Bapak ibu semua anak-anak santri hafal ayatnya. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir saja barqu, kilat, menyambar mata mereka. Burak, kilat, cahaya. Jibril, makhluk nur, cahaya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nur di atas cahaya. Tiga cahaya melakukan perjalanan.
Isra Mi'raj cukup dijawab anak SMP. Di SMP mereka belajar fisika. Di fisika diajarkan kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya adalah 300.000 km per detik. Jika dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa jaraknya 1.500 km, kecepatan cahaya adalah 300.000 km per detik. Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk Isra Mi'raj? Itu nanti keluar ujian CPNS. Mohon saudaraku yang ada di Badan Kepegawaian Nasional, buatlah ujian CPNS itu yang bermakna buat agama. Setuju? Yang isinya ada nilai dakwah dan agamanya. Setuju? Jangan seperti saya ikut CPNS dulu. Saya masih ingat soalnya. Tono, Tini, dan Tony menjaga warnet. Tini jaga warnet sore karena pagi dia kuliah. Tony jaga warnet sore karena malam dia masuk kelas. Tono dan Tini tidak bisa kerjasama karena pernah pacaran. Jam-jam berapa saja mereka bekerja sama? Coba kalau dibuatkan soalnya. Ketika kecepatan cahaya 300.000 km per detik, jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya 1.500 km, berapakah waktu yang diperlukan untuk Isra Mi'raj? Tidak sampai 1 detik. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Lalu kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak bisa memahami Isra Mi'raj? Jawabannya simpel, karena Abu Jahal tidak pernah terdaftar di SMP negeri manapun. Silakan anak masuk ke Institut Teknologi Bandung, silakan anak Anda masuk Institut Teknologi Surabaya, silakan dia belajar kimia, fisika, dan biologi, tapi itu dipahamkan untuk memudahkan memahami Isra dan Mi'raj. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita jadi paham kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak ngerti Isra Mi'raj, karena nggak pernah naik pesawat. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak ngerti Isra Mi'raj? Karena tidak terdaftar di SMP. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak paham Isra Mi'raj? Karena tidak bisa membaca. Andai dia bisa baca, mudah saja. Di dalam Al-Quran ada bercerita tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman raja di raja. Orang barat menyebutnya King Solomon. Nama bapaknya Nabi Daud. Orang barat menyebutnya King David. Nabi Sulaiman raja terhebat luar biasa, menaklukkan manusia dan jin alam semesta. Angin-angin tunduk kepada Nabi Sulaiman. Bahkan ada yang mengatakan Nabi Sulaiman kerajaannya sampai ke Yogyakarta, berubah namanya jadi Sleman. Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar berita bahwa ada seorang perempuan yang punya kekuasaan. Dia seorang ratu yang cantik jelita. Ratu itu bernama Bilqis. Sekarang banyak ibu-ibu kasih nama anaknya Bilqis, biar supaya anaknya cantik, menikah dengan Sulaiman. Lalu kemudian Ratu Bilqis datang ingin menemui Sulaiman. Surat Nabi Sulaiman dibawa oleh seekor burung. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian Bilqis pun datang. Tapi Nabi Sulaiman ingin supaya Bilqis terpukau. Kesan pertama begitu menggoda. Bagaimana caranya begitu supaya Bilqis sampai ke kerajaan Sulaiman? Dia kaget dan terkejut. Wow, amazing. Bagaimana caranya membuat Bilqis terpukau? Bukan dengan setangkai bunga, karena Bilqis mampu membuat satu taman penuh dengan bunga. Bukan dengan emas dan berlian, karena Bilqis adalah ratu yang kaya raya dengan perhiasan. Lalu bagaimana Nabi Sulaiman ingin membuat Bilqis terpukau? Nabi Sulaiman tantang bala tentaranya. Siapa yang bisa memindahkan kursi Bilqis dari Yaman ke Palestina sebelum Bilqis sampai ke Palestina?
Nabi Sulaiman mengumpulkan semua kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Ya ayyuhal mala'u, wahai pasukan bala tentaraku, ayyukum ya'tini bi arsyiha, siapa yang sanggup membawa kursi Bilqis dari Yaman ke Palestina qabla an ya'tuni muslimin, sebelum mereka sampai aku ingin kursi Bilqis sudah sampai duluan. Wa qala ifritum minal jin, berkatalah jin ifrit, ana atika bihi, aku sanggup memindahkan kursi Bilqis dari Yaman ke Palestina qabla an taquma min maqamik, sebelum engkau tegak dari tempat dudukmu. Sulaiman, sebelum engkau tegak, kursi Bilqis sudah sampai ke Palestina. Kira-kira duduk tegak itu berapa detik? Mari kita ukur sama-sama. Sebelum Nabi Sulaiman berdiri, kursi Bilqis sudah sampai. 1, 2, 3, 4, 5. 5 detik kursi Bilqis sudah sampai. Kalau tidak terkena osteoporosis. Sulaiman, kursi Bilqis sudah sampai 5 detik. Nabi Sulaiman belum puas. Kata Nabi Sulaiman, siapa lagi yang sanggup lebih cepat, lebih dahsyat, seperti kilat? Wa qala alladhi indahu ilmun minal kitab, berkata seorang laki-laki yang punya ilmu dari Alkitab. Siapa laki-laki itu? Laki-laki itu bernama Asif bin Balkhiyah. Nama Arabnya Asif, sampai ke Jawa Barat Asep. Mohon maaf Kang Asep. Kata Asif bin Balkhiyah, aku sanggup membawa kursi Bilqis dari Yaman ke Palestina, dari kerajaan Ratu Saba sampai ke negeri Syam. Berapa lama? Qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip. Begitu mata Nabi Sulaiman berkedip, langsung singgasana Bilqis pindah dari Saba, dari Yaman sampai ke Palestina. Kalau begitu mana yang lebih hebat, Asif atau jin Ifrit? Asif jauh lebih hebat. Jadi kalau ada di tahun 2002 ini orang masih nyari jin, kata jin, aku sudah kalah tender 3000 tahun yang lalu. Ente kok masih nyariin aku? Ini pasti belum update ini ilmu pengetahuannya. Maka menang Nabi Sulaiman, memenangkan pertandingan lomba membawa kursi singgasana Bilqis. Begitu Bilqis sampai ke istana Sulaiman, dia pun terkejut dan terpukau. Kenapa kursiku bisa lebih sampai duluan? Aslamtu ma'a Sulaiman. Bilqis pun masuk Islam. Bilqis muslimah. Nabi Sulaiman pun Islam. Nabi Ibrahim kakek moyang mereka Islam. Makanya dalam solat kita katakan, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak sulit, payah, susah untuk percaya Isra Mi'raj? Karena mereka tidak bisa membaca. Ketiga-tiga ini alhamdulillah masyarakat sekitar pesantren Al-Jauhari tidak hanya sekedar membaca, tapi menghafal mutun, matan bait, nazam, syair dalam berbagai ilmu pengetahuan. Inilah yang akan mengentaskan orang yang tidak percaya kepada agama. Dia katakan ini hanya dongeng saja, ini hanya asatirul awalin. Ada satu ilmu khusus yang mereka sebut dengan ilmu mitologi. Mito artinya mitos, dongeng. Tapi kalau anak-anak kita paham, bisa membaca, mengerti ilmu pengetahuan, dia cukup sekedar naik pesawat untuk melihat saja, maka insya Allah dia akan beriman kepada Isra Mi'raj. Siapa yang tidak percaya Isra Mi'raj, maka berarti dia tidak percaya ayat yang pertama dari surat Al-Isra. Siapa yang tidak percaya pada satu ayat Al-Quran, maka berarti dia kafir. Mudah-mudahan setelah mendengar ceramah ini dia balik menjadi mukmin kembali insyaallah. Amin. Walaupun Abdul Somad tausiahnya di pesantren Al-Jauhari, tapi sesungguhnya tausiah ini bisa ditonton saudara kita
dari Sabang sampai Maroko, karena akan diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebagai pengantar tentang Isra Mi'raj, supaya jangan sampai kita bicara Isra Mi'raj orangnya nggak percaya dengan Isra Mi'raj. Kita bahas isi Isra Mi'raj, dia sendiri sulit meyakini Isra Mi'raj. Maka mesti muqaddimah Isra Mi'rajnya duluan. Di awal tadi saya bahaskan tentang bid'ah. Kenapa? Karena ada sebagian orang takut untuk datang Isra Mi'raj karena bid'ah. Kalaulah Isra Mi'raj itu bid'ah, berarti yang ngundang masuk neraka, yang datang masuk neraka, dan yang paling panas ceramahnya, yang paling panas nerakanya adalah yang ceramah tentang Isra Mi'raj. Sudah berapa kali masuk neraka saya gara-gara Isra Mi'raj ini. Kemarin Isra Mi'raj masuk neraka, hari ini Isra Mi'raj masuk neraka, nanti malam Isra Mi'raj masuk neraka, bolak-balik masuk neraka gara-gara Isra Mi'raj. Padahal kita sedang membahas isi daripada Isra Mi'raj. Tapi mengkaji Isra Mi'raj dalam 60 menit gak bisa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, mau dibahas dalam 60 menit. Bahasa Arabnya mustahilun. Makanya nanti siapapun yang datang tausiah, Mama Dede datang cerita Isra Mi'raj, dengarkan. Papa Dede datang cerita Isra Mi'raj, dengarkan. Mbah Dede datang cerita Isra Mi'raj, dengarkan. Ustadz Somad cerita Isra Mi'raj, yang penting datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk tetap dapat pahala, ilmu enggak. Jadi kalau ada orang yang tertidur dengar ceramah, itu menunjukkan ceramahnya merasuk ke hati. Karena berapa banyak orang sekarang sulit tidur, kena penyakit insomnia, gak bisa tidur. Rumahnya megah, mobilnya mewah, uangnya banyak, penyakitnya nggak bisa tidur. Orang Amerika, orang Eropa nggak bisa tidur memikirkan dunia. Orang Indonesia, orang Muslim baru ngelihat wajah Ustadz langsung tertidur. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Abdul Somad. Itu menunjukkan hatinya tenang. Yang menurunkan ketenangan itu siapa? Allah. Tempat ketenangan itu di mana? Hati. Huwallazi anzalas sakinata. Dialah yang menurunkan sakinah fi qulubil mu'minin, di dalam hati orang beriman. Tenda seluas ini yang sudah dipasang oleh kiai tidak sanggup untuk menampung jamaah. Akhirnya jamaah membawa tenda sendiri. Ada yang berada di atas. Ini yang berada di atas ini nanti surganya Jannatul Firdaus. Tapi bukan berarti yang nggak dapat tenda nggak masuk surga. Sab'atun yuzilluhumullah. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Pada saat itu nanti di padang mahsyar tidak ada naungan, tidak ada atap, tidak ada tenda, tidak ada pohon kayu. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Gunung seperti bulu kambing yang ditiup angin. Tadi ketika kami di bawah, saya lihat di tepi-tepi jalan ada sawah cantik, air mancur mengalir. Saya berpikir dalam hati, ini air ini pakai mesin kok nggak mati-mati mesinnya. Sebelah kiri saya melihat ada gunung mirip dengan piramid, seperti di Mesir dulu. Itu pucuknya, betul. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata piramid sampai juga ke kampung halaman kiai. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gunung yang kokoh, kuat seperti itu, nanti sampai saatnya dia akan seperti bulu kambing yang dihembus angin. Jadi kalau ada tetangga, kawan, jamaah yang angkuh, yang sombong dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan kekuasaannya, ambil bulu kambing, tiup di depan matanya. Kau yang angkuh dan sombong, wa takunul jibalu kal'ihnil maut.
Oh, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, gunung yang tinggi menjulang, dia akan seperti bulu kambing dihembus angin. Kalau gunung setinggi itu nanti seperti bulu kambing ditiup angin. Lalu Abdul Somad yang beratnya, nggak usahlah saya sebutkan. Saya ini nanti akan seperti apa di hadapan Allah. Kita ini tiada daya dan tiada upaya. La haula wala quwata illa billah. Jangan bangga, di padang mahsyar tidak ada tenda. Tukang tenda pun mati nggak bawa tenda. Mohon maaf tukang tenda, jangan terus ini. Saya takut juga ceramah sekarang ini. Takutnya nanti berkumpul asosiasi peminjaman tenda menuntut saya ke pengadilan. Semuanya tidak ada yang mendapatkan tenda atap tempat bernaung, tapi ada beberapa orang yang dapat naungan. Sab'atun yuzilluhumullah. Ada orang dapat naungan di padang mahsyar. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada tempat bernaung kecuali Allah. Di antaranya adalah rajulani, dua orang, ta'abba fillah, berkasih sayang karena Allah, ijtama'a alaih, berteman karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Doakan supaya Ustadz Somad dan Kiai Jujun bersahabat karena Allah. Nanti ketika semuanya kepanasan, kami berdua dalam keadaan adem dan ayam. Lihatlah bersihnya hati jamaah. Begitu saya katakan kami berdua adem dan ayam, yang lain mengatakan amin, padahal dia kepanasan. Sesungguhnya ketika engkau ridha melihat persaudaraan saudaramu, maka engkau pun juga dianggap sebagai orang yang bersaudara.